Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di Lukas pasal 24 ayat 53. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, kita mungkin pernah menghadapi sebuah keadaan di mana kita tidak tahu mau berbuat apa. Tidak tahu apa yang harus kita lakukan karena kita menghadapi keadaan yang baru, keadaan yang belum pernah kita hadapi. Tetapi ada saja orang yang mungkin memilih berdiam diri karena tidak tahu mau berbuat apa. Tetapi ada juga mungkin yang memilih melakukan pekerjaan apa saja yang bisa dia lakukan. Yang penting dia tidak duduk saja atau berdiam diri. Mungkin kita pernah berhadapan atau bertemu dengan orang-orang yang memiliki sifat tersebut. Salah satu contoh, kita menempatkan dua orang yang berbeda dalam tempat yang sama, mungkin dalam waktu yang berbeda. Pertama, kita menempatkan orang tersebut, tetapi dalam satu hari penuh, dia hanya duduk, tidur, dan sebagainya. Karena dia melihat tidak ada yang perlu dikerjakan di rumah ini. Tetapi ketika kita menempatkan orang yang kedua, kita melihat bahwa selalu ada saja yang dikerjakan. Selesai yang A, lanjut ke yang B. Dari yang B, lanjut ke yang C. Sehingga mulai dari pagi sampai sore dia tidak pernah berhenti untuk bekerja. Padahal tempatnya sama, hanya orangnya saja yang berbeda. Bapak Ibu saudara terkasih, demikianlah sebenarnya kehidupan manusia itu. Mungkin kita akan berhadapan dengan sebuah keadaan, tetapi sebagai orang beriman kita harus mampu untuk mengambil tindakan yang benar meskipun dalam keadaan yang tidak tepat. Bahkan mungkin ketika kita salah mengambil tindakan akan menjadi fatal. Kisah ini adalah perpisahan Yesus dengan murid-muridnya. Yesus naik ke surga dan berpesan kepada murid-muridnya, beritakanlah Injil. Tetapi Alkitab mencatat bahwa murid-murid tidak begitu memahami apa maksud dari yang dikatakan Yesus ini. Mengapa Yesus berkata bahwa dia akan disalibkan, bahwa dia akan mati, bahwa anak manusia akan diserahkan, bahwa dia akan naik ke surga. Tetapi semua penjelasan itu tidak mereka pahami dengan baik. Dan bahkan kisah ini juga ketika Yesus berpesan beritakanlah Injil kepada seluruh bangsa, kepada segala makhluk, murid-murid pun tidak memahami apa arti semua itu. Dan seperti yang tadi, ketika aku tidak memahami apa yang harus kulakukan, demikianlah Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, bunuhlah gembalanya, maka dombanya akan tercerai-berai. Tertulis dalam kitab Zakaria ayat 7 sampai ayat 9. Demikianlah ternyata kita melihat apa yang terjadi kepada Yesus itu, agar muridnya terpecah mengambil jalannya masing-masing. Namun kita melihat bahwa murid-murid mampu untuk memilih tindakan yang benar. Mereka pergi ke bait suci, berdoa selalu setiap hari dan memuliakan Tuhan. Padahal Yesus tidak ada berkata, pergilah ke bait Allah, muliakanlah Allah. Dan pada akhirnya kita melihat dalam Kisah Para Rasul 2, mereka yang setia berdoa memuji Tuhan, merekalah yang dikuasai, dihinggapi oleh Roh Kudus. Karena mereka selalu setia. Di sini kita melihat bahwa murid-murid tidak tahu apa yang mereka harus lakukan, tetapi mereka tahu bahwa menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan adalah pilihan yang baik, pilihan yang benar. Mungkin mereka tidak mengerti apa arti dari perkataan Yesus, tetapi mereka tahu bahwa memuji Tuhan adalah
pilihan terbaik. Demikianlah mungkin kita akan menghadapi keadaan seperti ini. Mungkin persoalan hidup, duka cita, pekerjaan. Tetapi jangan pernah lupa untuk tetap menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan, memuji dan memuliakannya. Mungkin kita melihat seperti Abraham juga, dalam usianya yang sudah semakin tua, tidak tahu harus bagaimana, padahal dia mengharapkan dia memiliki anak. Kitab Roma ataupun Paulus menuliskan, meskipun tidak ada dasar bagi Abraham untuk berharap, namun dia tetap berharap. Karena masalah usia, karena masalah kesehatan mungkin, tidak ada alasan bagi dia untuk berharap lagi, berdoa kepada Tuhan. Namun dia tetap berdoa. Dan mungkin kita juga atau nantinya akan menghadapi keadaan yang sama. Tidak ada alasan bagi kita lagi, tidak ada harapan bagi kita untuk tetap sehat karena masalah penyakit. Mungkin tidak ada alasan bagi kita untuk berbuat karena masalah waktu. Mungkin tidak ada alasan bagi kita lagi untuk mengharapkan keselamatan karena musuh yang mengelilingi kita. Tetapi sebagai orang beriman, tetaplah berharap kepada Tuhan. Tetaplah puji dan muliakan Tuhan, karena kita tidak tahu bagaimana cara Tuhan akan menolong kita, bagaimana rancangan Tuhan akan memperbaiki, menuntun kita. Demikianlah di pagi hari ini kita melihat betapa baiknya, betapa benarnya pilihan murid-murid dalam keadaan yang tidak tahu, tetapi mereka memilih untuk tetap berdoa kepada Tuhan. Demikianlah hidup kita penuh dengan pengharapan. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan pikiran. Kita hanya bisa berharap dan berdoa kepada Tuhan. Mari tetap menjaga hubungan yang baik, komunikasi yang baik dengan Tuhan setiap saat. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini Engkau memberkati kami Tuhan. Biarlah kiranya kami mampu untuk memilih tindakan yang benar dalam keadaan apapun. Kami hidup dengan bijaksana Tuhan. Berkati kami selalu. Dalam keadaan apapun kami tetap mengandalkan-Mu. Di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.